Dari video itu, orang yang murtad atau orang yang keluar dari Islam itu disebut kafir, atau orang yang di luar Islam yang tidak beragama Islam itu disebut kafir. Kok jahat banget ya. Nah, sini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jumpa lagi dengan saya Sukmahadi Al-Mandari. Hadirin wal hadirat ikhwafillah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, dan seluruh yang menonton channel ini sukses selalu, urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutin konten dakwah kita yang insyaallah bermanfaat ya. Baik, kali ini kita akan membahas sebuah video di mana orang ini ya, dia orang kafir, dia orang non-Islam, non-is, tapi dia nggak mau disebut sebagai kafir, bahkan marah ya. Orang ini nggak mau disebut kafir, bahkan marah. Padahal emang ya dalam Islam itu ada beberapa kategori orang kafir ya. Yang pertama adalah kafir zimmi. Kafir zimmi itu adalah orang yang tidak beragama Islam, tapi dia bersahabat dengan kita. Maka kita wajib berteman dengan mereka, kita wajib menghormati mereka, dan kita wajib bersahabat dengan mereka. Kemudian kafir harbi, non-Islam atau orang di luar Islam yang memerangi Islam, menyiksa orang Islam. Ini wajib kita perangi. Nah, tapi di era globalisasi ini, modern ini, nggak ada orang seperti itu. Baik, saya kira kita lanjut dulu. Kita saksikan videonya ini. Orang ini nggak mau disebut kafir, bahkan ya cenderung seperti marah dia disebut kafir. Baik, kita dengar dulu jelasan. halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat kamu Bang Sadam Al-Sundawi. By the way, makasih banyak udah di stitch ya video aku, makasih banyak. Nah, ini aku mau bilang nih sama kamu. Terus maksud kamu dari video itu, orang yang murtad atau orang yang keluar dari Islam itu disebut kafir, atau orang yang di luar Islam yang tidak beragama Islam itu disebut kafir. Kok jahat banget ya. Nah, sini aku mau katakan buat kamu. Terus gimana orang yang di luar agama Islam selain Kristen, kayak Hindu, Buddha, Konghucu, Katolik, dan sebagainya, apakah mereka juga harus disebut kafir? Kok jahat banget sih harus mengklaim kami ini kafir. Orang yang tidak menganut agama Islam disebut kafir. Kok jahat banget sih disebut kafir. Saya mau tanya buat kamu Bang Sadap, apakah kamu tidak punya teman selain agama Islam? Misalkan nih Hindu, Kristen, Konghucu. Masa sih kamu gak punya teman yang berbeda agama? Dan aku mau katakan buat kamu, keluarga aku yang notabene-nya aja itu ada yang tokoh-tokoh agama Muslim, haji, hajah, terus masih ustadz, ustazah, jemaah tabligh. Mereka tidak pernah tuh mengatakan saya kafir, tidak pernah tuh menghina sesama mereka. Enggak tuh, malah hubungan kami terjalin dengan baik. Hubungan kami terjalin sangat harmonis, saling menghargai. Ingat ya, keagamaan yang baik, agama yang menentukan baik atau buruknya, itu bukan dilihat dari agamanya, tapi dilihat dari tingkah lakunya, tingkah laku hidupnya. Kalau mulutmu tidak bisa dijaga, itu membuktikan bahwa kamunya yang gak baik, bukan agamanya. Seperti itu. Jadi jangan langsung seperti itu. Jangan jadi jahat deh. Kalau jadi orang jangan jahat. Dan untuk kamu, saya lihat profil-profil TikTok kamu, kebanyakan kamu tuh suka stitch video orang dan suka menjatuhkan orang yang ada di video yang kamu stitch tersebut. Sebenarnya ini kamu bukan untuk mencela ya, tapi kamu hanya menumpang pansos aja sih, seperti itu. Tapi gak apa-apa, kami tetap memberkati kamu. Dari situ orang akan menilai siapa agamanya yang lebih baik. Ya, God bless you kamu. Baik ikhwafillah, jadi orang dalam video ini
orang ini tidak mau disebut kafir, ya, walaupun dia mengaku murtad, ya. Nah, memang dalam Islam seperti yang saya jelaskan tadi bahwa kafir itu ada beberapa kategori. Baik, ini kita bahas ya. Ada beberapa orang disebut kafir, ya. Yang pertama, ini menyangkut orang ini ya. Yang pertama adalah orang yang tidak beragama Islam atau tidak mengakui keesaan Allah Subhanahu wa taala, tidak mengetahui tauhid Allah Subhanahu wa taala, tidak mau bersyahadat, bukan orang Islam, itu disebut kafir, ya. Ya, disebut kafir. Termasuk semua orang di luar Islam yang tidak beragama Islam, ya, itu disebut kafir, ya. Tapi jangan kawan-kawan di luar Islam jangan berkecil hati, karena kafir itu ada beberapa kategori. Orang Islam aja bisa disebut kafir walaupun dia beragama Islam. Nah, baik. Itu kafir pertama ya, orang tidak beragama Islam disebut kafir. Yang kedua, orang yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala itu disebut kafir juga. Ya. Nah, ini nih ya. Makanya teman-teman di luar Islam, non-Islam jangan merasa tersinggung kalau disebut kafir. Bahkan saudara kami yang beragama Islam bisa disebut kafir juga. Ya, pertama, kalau dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, itu kafir kedua. Orang yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala disebut kafir juga. Mana dalilnya? Saya nggak asal ngomong ya. La in syakartum la azidannakum. Ini firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Silakan buka Al-Qur'an. Ini surahnya, ayatnya sekian. La in syakartum, kalau kalian bersyukur atas nikmatku, la azidannakum, maka sungguh saya akan menambahkan. Ini kata Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, wala in kafartum. Nah, kalau kalian kafir, kalau kalian kufur, kafir kufur sama ya. Kalau kalian kufur, kalau kalian kafir, nah, terhadap nikmatku, ingkar terhadap nikmatmu. Kafir itu artinya ingkar ya. Wala in kafartum, kalau kalian kafir, kalau kalian ingkar terhadap nikmatku, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya siksaanku amatlah pedih. Nah, itu ya. Ini dalil mengatakan bahwa memberikan keterangan kepada kita, orang yang tidak bersyukur disebut kafir juga. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid, kalau kalian kafir, ingkar terhadap nikmatku, maka sesungguhnya siksaanku amatlah pedih. Nah, jadi itu orang yang tidak bersyukur kepada Allah walaupun dia beragama Islam bisa disebut kafir juga. Nah, itu kafir kedua. Sudah dua ya. Nah, yang ketiga, orang yang meninggalkan sholat, dia beragama Islam, tapi dia meninggalkan sholat. Kadang-kadang sholat, kadang-kadang enggak. Pada saat dia tidak sholat, pada saat dia meninggalkan sholat, tidak mengerjakan sholat, maka dia disebut kafir. Mana dalilnya? Ini berasal dari hadis Tirmidzi nomor 2621. Wan Abi Buraidah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis dari Buraidah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau berkata, al-ahdu alladzi bainana wa bainahum as-shalah, faman tarakaha faqad kafara. Tadi perjanjian yang mengikat antara kita dan mereka adalah salat. Faman tarakaha faqad kafara. Barang siapa yang meninggalkan salat, faman tarakaha faqad kafara. Barang siapa yang meninggalkan salat, sungguh ia telah kafir. Nah, dalam kitab Tanqihul Qaul disebutkan juga man tarakas sholata muta'ammidan faqad kafara. Barang siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka dia telah kafir. Nah, itu ya. Itu kafir ketiga, bahwa orang yang tidak sholat itu bisa disebut sebagai kafir. Jadi kawan-kawan yang di luar non-Islam, bukan saya berarti membela ya. Memang ya, pertama adalah itu ada 3 orang bisa disebut kafir tadi ya. Yang pertama tadi orang yang tidak bersyahadat, orang yang di luar Islam disebut kafir ya.
Kemudian yang kedua adalah orang yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala disebut kafir juga. Dalilnya sudah ada. Kemudian yang ketiga, orang yang meninggalkan sholat disebut kafir juga. Jadi bahwa jangan terperangkap dengan kata kafir. Tapi saya menggarisbawahi bahwa tidak usahlah tersinggung dia kalau disebut kafir. Apalagi kawan-kawan di luar Islam, kami sering disebut sebagai domba-domba tersesat oleh kalian, tapi kita tidak tersinggung ya. Nggak apa-apa, karena memang kita beda agama, beda pemahaman, beda aliran ya. Seperti itu, aliran Islam, aliran Kristen beda. Jadi tidak usah saling menghujat, tidak usah saling tersinggung karena memang pemahaman kita berbeda. Satu agama Islam, satu non-Islam, seperti itu ya. Dan dalam Islam sudah diatur toleransi, lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Baik, saya kira itu ya komentar saya. Kawan-kawan jangan tersinggung kalau disebut kafir, memang kafir ya. Kami juga nggak tersinggung kalau disebut domba tersesat. Ya nggak apa-apa, fine-fine aja. Baik, saya kira itu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.